Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channelku, Community Channel yang bahas seputar aplikasi Paynetuk dan berita-berita terbaru dari Paynetuk. Dan kita akan juga kepada teman-teman pendengar yang hari ini belum klik, silahkan kalian segera buka akun Paynetuknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda bagi kita informasinya masih info tanggal 12 Juni kemarin ya teman-teman. Dan sekarang sudah tanggal 18 Juni ya teman-teman ya. Mungkin besok ya atau lusa di beranda kita informasinya akan berubah ya. Kira-kira informasi apa nanti yang akan dirilis oleh Picor Team, kita tunggu aja nanti ya. Oke, di sini ada informasi model biaya transaksi Paynetuk memicu perdebatan mengenai kegunaan pembayaran mikro. Percakapan tersebut berpusat pada pernyataan yang dikaitkan dengan komentar komunitas yang menunjukkan bahwa sistem transaksi Paynetuk mungkin dirancang untuk mendukung biaya yang sangat kecil, berpotensi serendah 0,01 Pi per transaksi, dengan kemungkinan pengurangan lebih lanjut menjadi 0,001 Pi atau bahkan 0,001 Pi dalam iterasi mendatang. Meskipun angka-angka ini masih menjadi bagian dari diskusi komunitas dan bukan pembaruan kebijakan resmi yang dikonfirmasi di seluruh jaringan, angka-angka tersebut telah memicu perdebatan baru tentang kegunaan dan skalabilitas jangka panjang Paynetuk sebagai sistem pembayaran mikro potensial dalam ekosistem Web3. Kemudian, biaya transaksi ultra rendah menjadi sorotan dalam diskusi komunitas. Inti dari diskusi ini adalah gagasan bahwa Paynetuk mungkin dirancang untuk memfasilitasi transaksi dengan biaya sangat rendah dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional dan bahkan banyak jaringan blockchain yang ada. Para pendukung berpendapat bahwa struktur biaya yang mampu beroperasi pada sebagian kecil dari Pi dapat memungkinkan transaksi frekuensi tinggi dan bernilai rendah yang seringkali tidak praktis pada jaringan yang lebih mahal. Kemudian, konsep ini semakin relevan dalam konteks ekonomi digital, di mana pembayaran mikro menjadi lebih umum di berbagai bidang seperti konten digital, pembelian dalam aplikasi, layanan antar individu, dan aplikasi terdesentralisasi. Menurut interpretasi komunitas, kemampuan untuk membagi Pi hingga 1/1.000.000 unit menunjukkan arsitektur sistem yang memprioritaskan fleksibilitas dan skalabilitas untuk transaksi kecil. Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi ini didasarkan pada diskusi komunitas dan bukan pengungkapan teknis resmi dari lingkungan mainnet yang sepenuhnya terbuka. Kemudian, desain pembayaran mikro dibandingkan dengan sistem mata uang tradisional. Para pendukung Paynetuk sering membandingkan potensi strukturnya dengan sistem mata uang fiat tradisional, di mana satu unit dibagi menjadi denominasi yang lebih kecil. Sebagai contoh, dolar Amerika Serikat dibagi menjadi 100 sen, memungkinkan transaksi yang lebih kecil dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Demikian pula, para pendukung berpendapat bahwa kemampuan Paynetuk untuk mendukung unit pecahan yang sangat kecil dapat memungkinkan penggunaan mata uang mikro digital dalam ekosistem terdesentralisasi. Struktur jenis ini dianggap penting untuk mendukung ekonomi digital, di mana pengguna dapat terlibat dalam transaksi bernilai rendah dan sering terjadi di berbagai aplikasi. Secara teori, model seperti itu dapat mendukung pasar terdesentralisasi, platform monetisasi konten, dan layanan peer-to-peer yang beroperasi dalam skala besar. Namun, implementasi praktis model ini bergantung pada pengembangan ekosistem yang lebih luas, adopsi jaringan, dan penerapan teknologi. Kemudian, potensi utilitas transaksi dan ekosistem Web3. Diskusi seputar biaya transaksi juga terkait dengan ekspektasi yang lebih luas tentang peran Paynetuk dalam ekosistem Web3. Para pendukung percaya bahwa transaksi berbiaya rendah dapat menjadi faktor kunci dalam memungkinkan adopsi luas aplikasi berbasis blockchain. Di banyak jaringan blockchain yang ada, biaya transaksi yang tinggi dapat membatasi kegunaan untuk pembayaran skala kecil,
sehingga transaksi mikro menjadi tidak efisien secara ekonomi. Jika suatu jaringan dapat mempertahankan biaya yang sangat rendah, jaringan tersebut mungkin menjadi lebih cocok untuk transaksi bervolume tinggi dan bernilai rendah, yang semakin penting dalam ekonomi digital. Ini mencakup kasus penggunaan seperti sistem pemberian tips digital, pembayaran mikro, berlangganan, ekonomi dalam gym, dan interaksi aplikasi terdesentralisasi. Para pendukung Pi Network berpendapat bahwa arah desain potensial ini dapat memposisikan ekosistem tersebut sebagai platform yang ramah pengguna untuk transaksi digital sehari-hari. Namun, hasil-hasil ini masih bergantung pada aktivasi ekosistem secara penuh dan implementasi di dunia nyata.